belakang boleh maju ke depan lagi yuk. Isi dulu bangku-bangku di depan, karena mungkin nanti ada jemaat yang agak telat, bisa isi bangku belakang yuk. Isi dulu di depan. Yang di belakang boleh Bapak Ibu agak maju ke depan. Iya. Puji Tuhan, terima kasih. Sudah ada hiasan Natal. 2 bulan lagi kita mau tutup akhir tahun ini. Aduh, kangen juga ya Bapak Ibu dengan suasana Natal luar biasa. Saya percaya bahwa Tuhan terus menyertai tempat ini, amin. Tuhan terus menyertai umat Tuhan di tempat ini. Selalu ada pertumbuhan, ada pertobatan, ada penambahan jiwa-jiwa, dan semuanya Tuhan jadikan lebih baru. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Boleh saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Minta hati yang baru Bapak Ibu Saudara terkasih. Minta pagi hari ini kita bertemu dengan Tuhan, diberkati dengan firman, pujian, penyembahan, dengan perjamuan kudus. Hari ini kita benar-benar mau sehidangan dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Kau memberikan hari yang baru, bulan yang baru bagi setiap kami. Terima kasih untuk perubahan cuaca yang luar biasa yang memberikan atas kota kami Jakarta, dan kami berharap juga atas Indonesia Tuhan, untuk setiap kekeringan di mana-mana Tuhan. Tuhan yang memberikan janji yang baru atas setiap umat-Mu ya Bapak. Dan kami berdoa dalam bulan ini Tuhan, 2 bulan lagi Tuhan kami mau tutup tahun ini. Kami mau mengakhirinya dengan excellent Tuhan. Kami mau mengakhirinya dengan luar biasa. Untuk kami boleh Tuhan mengawali tahun depan dengan sangat-sangat luar biasa. Tuntunan Allah semakin tajam atas tempat ini. Tuntunan semakin detail Tuhan, semakin mengerucut Tuhan di atas tempat ini, supaya umat Tuhan benar-benar diarahkan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih pada pagi hari ini. Kami mempersiapkan hati kami. Kami mau sehidangan dengan perjamuan-Mu Tuhan. Kami mau sehidangan dengan Engkau. Kami membereskan hati kami di hadapan Engkau ya Bapak, supaya kami layak di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk mengurus tempat ini dalam darah Yesus. Dan kami berdoa lawatan Allah terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan kami berdoa. Terima kasih.
api kemuliaan yang mau dicurahkan dan akan dicurahkan pada kita. Amin. Boleh tos kanan kiri katakan menyala-nyala mau Tuhan. Yes, nafiri Allah sudah terdengar. Sama boleh bertepuk tangan yuk.
kasih. Haleluya. 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 Teman-teman, kayak tempat ini udah gak cukup lagi ya tentang perjumpaan. Kita butuh tempat yang baru, kita berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan sediakan tempat yang baik. Kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Ini saat yang terbaik. Tuhan berbicara atas setiap umatnya. Kami rindu Tuhan pada pagi hari ini. Firman-Mu diperdengarkan di tengah-tengah kami. Firman-Mu menuntun langkah kaki kami. Firman-Mu menuntun setiap hati kami. Firman-Mu yang menerangi jiwa kami, Tuhan, pikiran kami. Kehadiran-Mu lebih penting, Tuhan. Amin. Tuhan, aku rindu. Siap
kami masing-masing Tuhan, supaya hati kami terus melekat menyatu dengan Engkau. Biarlah mata kami hanya tertuju kepadamu ya Aba, ya Bapa, yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur kami boleh memasuki November 2023. Di penghujung tahun 2023, terus Tuhan pimpin, Tuhan tuntun, berikan kekuatan kepada setiap kami masing-masing. Biarlah kami terus mengalami Tuhan, mengalami terobosan Tuhan, mengalami kasih Tuhan, mengalami kekudusan kebenarannya. Sebab itu Tuhan pimpin, tuntun kami gerejamu di tempat ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita ada di bulan November, tinggal tinggal 2 bulan lagi ya. Sekarang sudah tanggal 5, tanpa terasa kita dikit lagi mengakhiri 2023 ini. Sama-sama katakan, suara kok hilang? Tes, cek. Ya, oke, cukup. Tuhan tetap baik dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Yang orang hidup. Nah, saya dituntun untuk tahun 2024 ini kita dikasih tema tahun keajaiban Tuhan. Ya, saudara, hidup semakin susah, ya kan? Maka kita butuh keajaiban Tuhan. Ya, untuk kita bisa bertahan aja itu adalah anugerah Tuhan. Nah, di tahun-tahun ke depan, tahun-tahun yang sulit, tahun-tahun yang tidak gampang, kita butuh anugerah Tuhan, kita butuh keajaiban Tuhan, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, bukan sekedar untuk dapatkan mujizat, tapi kalau kita tetap kuat, tetap bertahan karena pertolongan Tuhan. Ya, orang yang bertahan sampai kesudahan, dialah yang akan menjadi pemenang. Ya, kita akan merayakan Natal tanggal 24 Desember. Ya. Tahun ini tema Natalnya dalam Matius 11 ayat 28, marilah datang kepadaku kamu semua yang letih sudah berbeban berat. Siapa yang lagi punya beban? Gak usah tangan, cuma nanya doang. Karena tema Natal kita, Yesus Kristus datang menolong semua yang susah. Siapa yang susah? Cuma nanya doang. Gak usah angkat tangan. Ya, Tuhan tahu bahwa kita mengalami beban, mengalami persoalan, tapi kita pasti ada solusi. Sama-sama percaya, katakan amin. Di dalam Yesus selalu ada solusi. Mari kita buka Yeremia. Kok jangan ini kenapa berubah-ubah lagi? Oke. Yeremia 10 ayat yang ke-23. Yeremia 10 ayat 23. Ya, puji Tuhan, akhir ujung di 2023 ya, cempaka semakin cerah. Karena giginya cerah. Kemarin baru kita pasang ya, Pak Edi, Pak Erwin, saya datang, kemudian ada dibantu anak-anak youth. Kita selesaikan Pak Erwin ya dari awal sampai akhir ya. Dia tetap setia. Nah. Yeremia 10 ayat 23, sama-sama kita baca yuk, 2, 3. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Yang percaya katakan amin. Ya, jelaslah bahwa dikatakan Alkitab dalam kitab Yeremia, kata Yeremia, aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Maka kadang-kadang kita punya rencana, tapi rencana kita kadang-kadang bertolak belakang dengan apa yang Tuhan putuskan dalam setiap kehidupan kita. Maka dalam segala hal kita perlu melibatkan Tuhan. Ya, dikatakan sekali, aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa. Siapa kita? Kita nggak bisa kok. Kita debu dan tanah. Kita ini nol sama sekali tanpa Tuhan, ya kan? Untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Ya, fakta bahwa manusia selalu punya keterbatasan. Betul kan?
keterbatasan waktu, keterbatasan dompet, keterbatasan kemampuan, keterbatasan harta, ya kan, keterbatasan waktu, dan keterbatasan kesempatan. Kita punya keterbatasan, kita nggak bisa kok, gitu kan ya. Nah, sebagai contoh apa? Guru tuh mencetak supaya murid-muridnya pintar, tapi realitanya anak guru, betul kan? Anak guru ada yang bodoh nggak? Bukan bodoh, agak kurang pintar ada nggak? Ada. Betul kan? Coba lihat tukang bangunan, bikin rumah orang, bagus rumahnya, betul kan? Tukang jahit, bikin jas untuk saya, tapi dia bajunya kadang-kadang jahit ditambal sulam seperti itu kan. Sebagai contoh, dokter menolong orang yang sakit, tapi dokternya sakit juga, betul kan? Itu menunjukkan bahwa manusia punya keterbatasan dalam segala hal. Nah, dari ayat ini saya mau kasih tema buat kita di akhir penghujung 2023. Maka tahun 2024 alamilah keajaiban Tuhan. Dalam Yesus kita akan melampaui keterbatasan kita. Amin. Semua kita punya keterbatasan, kita punya persoalan, kita punya masalah. Semua kita pasti, ya, tidak ada satu manusia pun yang tidak mengalami derita, baik laki maupun perempuan, tua maupun muda. Saya kasih hari Kamis yang lalu kan renungan saya. Semua orang mengalami penderitaan, tua, muda, laki, perempuan, kaya, miskin. Orang kaya punya masalah nggak? Punya. Pak Jokowi lagi pusing sekarang. Iya kan? Menteri-menterinya pada izin mau pemilu, ya kan? Opung lagi sakit. Iya kan? Nah, saudara, artinya apa? Kalau kita masih kuat sampai sekarang, kita masih bisa makan dan minum, masih bisa tidur dengan enak, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan izinkan kita mengalami keterbatasan, Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, ujian, ya, baik ujian secara fisik, kena sakit, ya kan, maupun ujian dalam batin kita. Tekanan, persoalan, masalah membuat pikiran kita susah, ya, batin kita juga rasanya sesak, betul kan? Sesak napas, karena hidup ini tidak gampang. Maka Ayub 7 berkata begini, ya, orang hidup pasti punya masalah. Amin. Nah, maka Mazmur 86 ayat yang ke-10 dia berkata begini. Mazmur 86 judulnya itu Mazmur 86 dikatakan dalam Mazmur 86 judulnya itu dikatakan doa minta tolong, ya kan? Nah, dalam Mazmur 86 ini dikatakan sebab engkau besar dan melakukan keajaiban, engkau sendiri saja, ya Allah. Ya, makanya saya kasih tema di dalam Yesus kita dimampukan untuk menembus semua keterbatasan kita. Kenapa? Kita punya Allah yang ajaib. Ya, sebab engkau besar dan melakukan apa, saudara? Keajaiban. Engkau sendiri saja ya Allah. Hanya Allah, hanya Tuhan. Maka dikatakan kalau saudara membaca Mazmur 86 doa minta pertolongan, sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku sebab sengsara dan miskin aku, peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasih. Mazmur 86 ayat 1 dan 2. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu, engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Kita butuh belas kasihan Tuhan. Amin. Kita butuh dia. Makanya Daud pun dalam persoalan, dalam pergumulannya, dia datang kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, minta pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan hanya di dalam Yesus Kristus. Kenapa di dalam Yesus? Yang pertama,
Roma 6 ayat 9 dan 10 dikatakan begini. Roma 6 ayat 9 dan 10 dikatakan begini. Kenapa kita kepada Yesus? Ya kan? Dikatakan karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari orang mati tidak mati lagi. Berarti Yesus mengalahkan keterbatasan. Yesus mati tapi bangkit. Yang pertama, dia mengatasi mampus mati manusia, ya kan? Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Maut dikalahkan. Semua manusia, semua tokoh-tokoh agama mengalami keterbatasan. Kalau sudah selesai mati, tapi Yesus melampaui kematian. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dikatakan ayat yang ke-10, ayat 10, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Dia melewati dosa. Matius 9 ayat 6, ya nanti kita baca. Karena dia tidak berdosa. Di bumi ini anak manusia berkuasa dan untuk mengampuni semua dosa. Siapa dia yang bisa mengampuni dosa? Nabi berdosa. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Nah dikatakan ayat yang 10 tadi, tolong. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Yesus menembus semua keterbatasan, menembus dosa, menembus kematian. Yang berkuasa atas kematian siapa? Iblis. Berarti iblis dikalahkan. Dia mengalahkan 3 hal ini: dosa, maut, dan iblis. Yesus mengalahkan itu. Semua manusia tidak mampu mengalahkan dosa, mengalahkan maut, dan mengalami kematian. Tapi Yesus Kristus Tuhan kita, dia sudah kalahkan semua itu. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Makanya Yesus mampu mengatasi semua kesalahan, keterbatasan setiap manusia. Yang kedua, dikatakan Matius 28 ayat 18, ya, dikatakan oleh Yesus, ya, dalam Matius 28 ayat yang ke-18, kepadaku, apa saudara? Telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Artinya Yesus yang pegang peranan utama, tunggal, satu-satunya di surga maupun di bumi. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang namanya kita sebut nama Yesus di atas segala-galanya. Yang percaya katakan amin. Maka dia bisa menembus semua keterbatasan kita. Dia mengalahkan maut, dia mengalahkan dosa, dia mengalahkan iblis. Bahkan dikatakan Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan kuasa di surga maupun di bumi. Maka Yesus mampu menembus semua keterbatasan yang ada di bumi ini. Dan yang ketiga, dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 20, 1 Yohanes 5 ayat 20, tolong ditampilkan ini. Yuk sama-sama kita baca yuk. 2, 3. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, karena akulah kebenaran itu. Ya, di dalam siapa? Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dikatakan akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang, firman yang satu dengan Bapa itu datang ke tengah dunia menjadi manusia, dan kita diberikan pengertian oleh karena kasih karunia. Perjanjian lama tidak bisa menjelaskan tentang surga, karena tidak ada satu manusia pun, semua nabi pernah dari surga. Tapi Yesus, firman yang satu dengan Allah, turun dari surga ke bumi. Ya, dalam Yohanes 6 ayat 38, tolong dikeluarkan tim. Yohanes 6 ayat 38 dikatakan begini. Ya, Yohanes 6 ayat 38, sebab firman telah turun dari surga
bukan melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dia firman-Nya Allah diutus ke tengah dunia ini supaya menceritakan ada apa di surga. Yang setuju katakan yes. Saudara pernah baca dalam perjanjian lama menceritakan surga? Nggak ada. Cuma perjanjian baru yang menjelaskan sebab Yesus firman Allah turun dari surga. Amin. Maka di bumi ini firman itu berkuasa mengampuni dosa saudara dan saya. Dia menembus semua keterbatasan yang sejak bumi diciptakan dan sejak manusia ada, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Dia diutus. Dia tahu kita punya keterbatasan, tetapi di dalam Yesus kita dimampukan untuk melewati semua keterbatasan. Tepuk tangan untuk Raja di atas segala. Maka saudara, kalau saudara sudah percaya Yesus, jangan pernah tinggalkan Dia. Amin. Jangan, terutama yang muda-muda, jangan gara-gara cowok yang ganteng kayak Pak Erwin. Jangan gara-gara cewek yang cantik kayak siapa? Kayak Bu Yuni. Atau jangan gara-gara karena kekayaan. Karena mau agama apapun, tidak ada pemimpin agama itu yang datang dari surga. Tapi Yesus sang firman, memang Dia berada dari surga. Dia tuntun kita ke dalam dunia supaya Dia bawa kita pada saatnya nanti berkumpul bersama-sama dengan Dia. Ya. Maka di dalam Yohanes 14 itu, di rumah Bapakku. Kenapa Yesus bilang di rumah Bapakku? Karena Dia tahu. Nabi tahu nggak? Nggak ada. Iya kan? Semua nabi bukan dari surga. Siapapun dia. Tapi Yesus dari surga. Karena Dia sudah menembus surga, maka Dia mampu menembus hidup saudara yang terbatas. Amin. So, jangan takut kalau saudara punya keterbatasan. Kalau saudara sungguh-sungguh ada di dalam Yesus, tepat pada waktunya saudara pasti ditolong. Hari Sabtu kemarin doa pagi, Ibu Ros Tobing cerita sama kami. Ya, ada ponakan atau sepupu? Ponakan. Ya, kerja di Batam, tapi mereka ingin pindah ke Jakarta. Pas pindah tahun 2020 COVID, 3 tahun gak ada pekerjaan. Anaknya 3. Mau makan apa tuh coba? Mau makan apa? Makan nasi. Susah nggak? Susah. Tapi coba ketika Ibu Ros bilang, kita berdoa, kita ngandalin Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan. Umurnya sudah 55. Itu umur sudah pensiun. Tapi di dalam surga nggak ada kata pensiun. Amin. Pokoknya berdoa. Nah, kata Ibu Ros, pokoknya berdoa. Apapun keterbatasanmu, pokoknya berdoa. Cukup berdoa nggak? Enggak. Berharap juga. Cukup berharap juga nggak? Bergerak juga dong. Kekristenan selalu mengajarkan keseimbangan. Berdoa. Sudah berdoa, lakukan. Ya kan? Jangan juga dikit-dikit doa. Waktu engkau bangun pagi, cari wajah Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, engkau sudah dituntun Roh Kudus kok. Engkau dikasih kuasa kok. Ya kan? Kalau hari ini upahmu misalkan sehari misalkan 150.000, bersyukurlah dengan itu. Ada waktunya. Tiba-tiba Inang disuruh ponakannya suruh doa aja. Doa, puasa juga ya. Percaya. Kadang-kadang frustrasi nggak? Frustrasi juga. Tapi kemarin tiba-tiba dikenalin orang, langsung saudara diangkat jadi manajer yang gajinya lebih dari apa yang dia harapkan. Tuhan Yesus sanggup menembus semua. Saudara, kalau saudara maaf ya, kalau saudara mungkin masih ngontrak rumah. Siapa yang rindu punya rumah sendiri?
nggak ada yang rindu. Saya dulu juga begitu tuh. Waktu saya belum punya rumah, ya kan? Saya doa sama Tuhan, tapi saya imajinasikan. Saya doa sama Tuhan, bilang, Tuhan, saya capek ngontrak. Bapak saya tuh kalau datang, lu ngontrak dulu, ngontrak. Saya udah punya rumah dulu di Bekasi, di Harapan Indah. Cuma istri saya nggak mau pindah ke sana. Ya udah, rumahnya kita kontrakan. Saya dulu belinya 50 juta. Kurang lebih sekitar 8 tahun ya. Saya jual juga 50 juta, saudara. Tapi harganya sekarang sudah hampir enak aja. Tuh, Ibu Ana tuh udah tua-tua juga. Doh, jadi kalau saudara punya minta sama Bu Ana banyak rumah di sana. Saudara, nah apa yang terjadi? Kemudian saya doa sama Tuhan. Cukup nggak berdoa? Enggak. Bertindak, bekerja, berusaha. Tapi saya imajinasikan. Saya bilang gini, Tuhan, saya mau punya rumah 2 tingkat. Saya punya kamar, rumah harus 3 kamar, Tuhan. Saya mulai bayangkan, imajinasikan. Dan kuat di dalam hati saya harus punya rumah. Saudara, apa yang terjadi? Saya berdoa, saya minta, ya kan? Saya dulu nggak mau tinggal di Kelapa Gading, karena saya pikir jauh banget dan kemudian banjir. Ya, dulu rumah saya dekat rumah Koedi nih. Ya toh, Koedi ya, di Kramat Jaya baru. Terus saya pindah ke seberangnya. Saya bilang gini, saya punya rumah tuh, saya pengen rumah itu karena lebarnya 10 meter. Saya bilang sama yang punya rumah, jual dong. Nanti Pak, rumahnya ada 3 soalnya. Kenapa nanti? Tunggu mama saya meninggal. Jadi dia mau jual rumah kalau mamanya mening. Jadi saya harus berdoa supaya dalam hati, kapan Tuhan? Saya bilang gitu kan. Nah orang tua saya kalau datang tuh udah ngoceh aja, habisin duit aja dia bilang. Ya Pak, saya bilang sabar. Nah saudara, kita berdoa, kemudian saya cari sampai ke dulu Nande masih hidup ya. Saya muter-muter ke rumah Nande sampai saya cari, tapi memang nggak dapet. Saya akhirnya terpaksa harus cari Kelapa Gading. Saya dulu cari Kelapa Gading, saya cari rumah yang ada hantunya. Dan rumah yang tusuk. Kenapa? Saya muter-muter di Kelapa Gading, ada tusuk sate. Orangnya di mana? Saya bilang di Singapura. Udah saya pakai pulsa, saya telepon Singapura, mahal pula. Cari-cari kan nggak ada ditulis rumah. Di rumah ini ada hantu, nggak ada kan? Nah, saya cuma nyari rumah yang gelap, nggak ketemu, saudara. Ada rumah itu yang orang Singapura tuh, saya tanya berapa? 750 juta tuh. Rumah Pak Beni dulu sebelah, di rumah Pak Beni, gembala yang dulu tuh. Bukan komplek yang sekarang, yang dulu. Saya cari, akhirnya 750, enggak lah, saya bilang mahal. Nggak ada uang waktu itu. Apa yang terjadi? Saya muter-muter, saya akhirnya tiba-tiba ditunjukin rumah yang saya tinggalin sekarang. Pada saat saya masuk, kayak ada dorongan, saudara. Karena kita udah mulai berdoa. Saya minta 3 kamar Tuhan. Ya kan? Waktu itu rumahnya belum 3 kamar, cuma 2 kamar. Kamar bawah itu garasi itu dulu. Saya akhirnya tergerak. Harganya cukup mahal pada saat itu. Ya? 600. Di atas 600 Tuhan. Saya beli waktu itu 750. Uang nggak ada. Uang rumah cuma Bekasi. Tapi waktu saya masuk rumah itu kayak ada dorongan kuat dalam hati. Beli. Duitnya mana? Beli. Kalau kita bergaul sama Tuhan, ada dorongan yang Tuhan kasih. Nggak tahu caranya bagaimana. Akhirnya rumah Bekasi saya jual, kumpulin segala macam, ada dibantu keluarga. Ya, kemudian saya pinjam dari kantor. Puji Tuhan. Beli dan nggak bisa ditempatin karena rumah itu cuma 2 kamar. Doa saya 3 kamar. Berarti harus dirombak. Ngerombaknya mahal. Minta 100 juta. Duitnya wes enteng. Gitu kan? Akhirnya nunggu setahun, naik lagi saudara, dari 100 diminta 250, ada lagi. Kebetulan dapat kontraktor yang bagus. Pokoknya Pak, kontraktornya juga lagi susah. Bapak ada 10 juta, bayar 10 juta. Ya puji Tuhan, dalam hati kan,
Jadi saya bayar cicilannya sampai selesai. Pokoknya saudara, Tuhan mampu mengatasi keterbatasan saudara dan saya. Amin. Imajinasikan, imankan. Nah, karena Yesus mampu, coba kita buka Yohanes 9, ya. Yohanes 9 ayat yang ke-1 sampai 41. Ada orang buta sejak lahir. Dikatakan Yohanes 9 ayat 1. Waktu itu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa?" Kita sibuk cari dosa, betul kan? Sibuk cari kesalahan. Coba lihat, ya. Dikatakan murid-muridnya bertanya kepada Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Coba ayat 3. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Jadi masalah belum tentu kau berdosa. Kok nggak bilang amin? Ya kan? Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ada rencana Allah atas persoalan saudara dan saya. Nah itu dia, supaya saudara ngerti, ya kan? Ayat yang keempat dikatakan kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Yesus melakukan hidupnya, melakukan kehendak Bapa. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Lakukan. Saya waktu saya bekerja, ya kan? Saya waktu bekerja itu, saya pindah ke perusahaan itu, jabatan saya supervisor, ya kan? Kemudian apa yang terjadi? Saya kerja dengan jujur, dengan tulus. Pokoknya orang belum datang, saya sudah datang. Orang pulang kerja jam 5, saya belum pulang kerja jam 5. Kemudian bos saya lihat saya diangkat tuh jabatan saya, ya kan? Bonus akhir tahun itu, kalau bulan Desember lagi bekerja gini, bonusnya gede tuh saudara. Bisa 5-6 kali gaji saya. Kemudian waktu saya kerja, bonus saya misalkan istri saya bilang kurang nih. Kata istri saya, terpaksa saya ngomong sama bos saya, "Pak, kata istri saya kurang." Bos saya bilang, "Udah fair, terima aja. Nanti bulan depan gue transfer lo." Ditambah lo saudara. Amen. Karena dia lihat hati kita kerja yang bagus, ya kan? Kita di training, kemudian di upgrade, dan anugerah Tuhan lebih dari cukup. Jangan sibuk cari kesalahan, jangan sibuk dengan segala dosa. Tanggalkan. Ada pekerjaan Allah yang harus dilakukan, dinyatakan dalam setiap persoalan sedang kita hadapi. Coba lihat ayat 35 sampai dengan 38. 35. Yohanes 9 ayat 35. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka karena dia tahu orang buta ini dimarahin sama keluarganya. Karena kenapa kamu siapa yang menyembuhkan kamu? Ditanya begitu. Itu orang, saya tidak tahu siapa dia. Yesus. Kata orang dia Yesus. Kemudian orang-orang Yahudi marah sama dia karena disembuhkan pada hari Sabat. Kita berfokus dengan persoalan aja, sama dengan orang Yahudi. Kemudian Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian dia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Anak manusia bukan sekedar manusia. Yesus itu selalu suka dengan gelarnya Anak Manusia. Ya, kalau saudara baca di dalam kitab Daniel 7, itu Yesus juga dikatakan dia adalah Anak Manusia. Ayat 36 dikatakan begini. Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan?" Kata orang buta, "Supaya aku percaya kepadanya." Ini Yesus ngomong. Ayat 37 kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan kau, dialah itu." 38 katanya, "Aku percaya Tuhan." Masalahnya di kita nih, saudara percaya nggak kuasa mujizat Tuhan? Amin. Lalu ia sujud menyembahnya. Ini orang yang sudah buta disembuhkan dari buta sejak lahir. Kemudian dia datang kepada Yesus lalu menyembah. Dan Yesus tidak menolak penyembahan, membuktikan bahwa dia menerima penyembahan dari manusia yang berdosa. Saudara, Yesus Tuhan. Kalau dia Tuhan, dia berani. Kalau dia bukan Tuhan, dia berani nggak orang nyembah dia terima? Berani nggak? Berani nggak? Tidak. Karena dia posisinya adalah Tuhan. Dia menerima penyembahan saudara dan saya. Semua keterbatasan orang yang buta dari lahir disembuhkan, ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Katakan
Amin. Yang kedua, kita lihat di dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ini tadi orang buta sejak lahir, sekarang orang yang mati, namanya Lazarus. Coba lihat, Yohanes 11 dikatakan begini, ya. Pertama, Lazarus ini nggak mati, ya. Ayat 3 dikatakan, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudara, maksudnya saudara Maria dan Marta. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan yang engkau kasih sakit. Kemudian yang 4, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa. Artinya Yesus menegaskan, jangan takut, yang penting ada aku di situ, ya. Tetapi akan menyatakan apa lagi? Kemuliaan Allah. Coba, dalam sakitmu juga akan terjadi kemuliaan Allah. Dalam masalahmu akan terjadi kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Maka persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Sekalipun hidup ini berat, ya kan, engkau sedang memuliakan Allah melalui persoalan yang kau hadapi, ya kan? Ayo coba lihat ayat yang ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana ia berada. Saudara, ayat 7, tetapi sesudah ia berkata kepada murid-muridnya, marilah kita kembali lagi ke Yudea. Balik lagi dia, ya kan? Lihat apa yang terjadi. Kemudian Lazarus pun meninggal, ya. Ayat 11, demikianlah perkataannya, dan sesudah ia berkata kepada mereka, Lazarus, ayat 11, saudara kita dikatakan Yesus, Lazarus saudara kita telah tertidur. Padahal tadi Yesus bilang mati nggak? Enggak, cuma sakit. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Artinya dia sudah meninggal. Coba lihat ayat ya. Kemudian dikatakan, maka kata murid-muridnya itu kepada Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Ayat 13, ya. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Ayat 14, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi coba kita lihat di ayat terakhir 39, dikatakan waktu Yesus datang melihat Lazarus sudah mati, dia ngomong sama Marta, kata Yesus, angkat batu itu. Sudah dikubur belum? Sudah. Dari sakit dikubur. Tapi itu pun membawa kemuliaan. Katakan amin. Jadi Yesus mau mengatakan kepada kita, hidup ini jangan terlalu takut. Amin. Ya, angkat batu itu. Dikatakan kepada Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan. Nah ini kita sering kali cuma melihat fakta. Tuhan, dia sudah berbau, sebab sudah 4 hari. Dia 40. Dikatakan begini, 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya. Di sini nih yang harus kita rubah. Banyak mujizat gak terjadi karena kita batasi Tuhan dengan pikiran kita. Udah gak bisa lagi. Sudah bohwat ya? Wana ya? Enggak tahu. Udah mentok, kira-kira gitu kan? Sudah gak bisa apa-apa lagi. Itu lo bohwat, Masya Allah, gitu lo gak tahu. Iya kan? Orang mati kita udah gak bisa bikin apa-apa lagi kan? Tapi coba lihat, bukankah sudah kukatakan bahwa ya, jika engkau percaya kepada, engkau akan melihat kemuliaan ayat 42, 41. Tim, maka mereka mengangkat batu, lalu Yesus menghadap ke atas berkata, Bapa, aku mengucap syukur. Ini Yesus sebagai firman, sebagai manusia loh ini. Dia mengucap syukur kepada Bapa. Karena engkau telah mendengar. Dia percaya Bapa mendengar. Bisa gak kita berdoa begitu? Tuhan, aku percaya engkau pasti dengar. Ayat selanjutnya 42,
Tim, aku tahu bahwa engkau selalu mendengar aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berisi mengelilingku, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. 43:44. Dan sesudah berkata demikian, berseluruh diri suara keras, Lazarus, marilah keluar. Kalau saudara berdoa, cukup ucapkan itu, imankan itu, pasti terjadi. Ayat 43-44 dikatakan, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluk. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Kadangkala kita nggak bisa lakukan sendiri, harus ada orang yang menolong kita. Karena Lazarus barusan mati. Ada orang yang dipakai Tuhan menolong kita, dikoneksikan. Contoh, misalkan waktu kita sudah berdoa, saudara juga harus buka hati, buka diri dulu juga, bercerita juga dengan orang-orang yang tepat, gitu kan. Jangan terlalu mengurung diri juga di rumah. Masalah disimpan sendiri. Lama-lama, meskipun saudara banyak doa, tapi kalau saudara sendiri diem gitu, yang datang kadang-kadang bukan Roh Kudus saja. Walaupun saudara berbahasa roh, setan bisa masuk nggak? Bisa. Mikir gimana cuma di rumah aja, tapi nggak bertindak. Datang dong ke tempat orang lain, bantu orang lain, tiba-tiba orang tergerak. Almarhum Cipto, ya, suaminya Susan yang kena COVID kemarin, meninggal. Waktu itu dia kerja sama Pak Benny terakhir. Tiba-tiba dia berhenti kerja, gak punya kerjaan. Dia ikut call di Kelapa Gading. Waktu ikut call ditanya, kemudian dia dipercayakan jadi direktur di perusahaan sawit, saudara. Cipto itu terakhir posisinya direktur di perusahaan sawit. Karena dia keluar, dia bergabung. Saudara juga harus buka diri, komunikasi dengan yang lain, bangun komunitas, supaya semua keterbatasan saudara ada yang menolong. Coba lihat, orang yang kena, orang yang mati Lazarus bangkit aja kan, gitu kan? Karena diikat. Kadang-kala saudara nggak bisa lihat ikatan-ikatan di dalam diri saudara, tapi orang bisa lihat. Mungkin saudara kuper, begitu kan? Saudara kalau kuper, saudara tahu nggak? Kurang pergaulan. Saudara kalau saudara kuper, saudara tahu nggak? Tidak apa-apa. Saudara mungkin saudara jutek, udah terbiasa jutek. Saudara tahu nggak saudara jutek? Enggak. Yang tahu siapa? Orang lain perlu melepaskan jutek saudara. Kelihatannya ada orang yang polos, tapi kelamaan polos jadi saudara mungkin gak bisa lihat itu, butuh orang lain. Ini loh, jadi orang polos, iya, tapi jangan terlalu polos, bijaksana sedikit. Maka Korintus bilang gini, sebelum orang percaya Yesus gak banyak yang bijaksana. Sebelum orang percaya Yesus gak banyak pintar. Orang ikut Yesus harus pintar, harus bijaksana. Amin. Maka perlu juga orang saudara buka diri supaya saudara tuh dilihat orang, ini loh kesalahan saudara, sehingga saudara tidak melakukan itu aja selama-lamanya. Sebab Yesus kita luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Ya kan? Nah, orang itu telah mati, datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluk. Kata Yesus kepada mereka, buka. Suruh buka. Coba buka semua pikiran saudara. Buka, coba bilang, buka. Semua keterbatasan. Ya kan? Kadang-kadang kan kita ini terikat kan. Orang kaya biasanya sombong nggak? Sombong. Itu keterikatan nggak? Keterikatan. Orang miskin bisa sombong nggak? Bisa. Dan itu juga harus dibuka. Katakan amin. Ada orang kadang-kadang senang dengan kebodohannya loh. Ada orang juga senang dengan juteknya. Harus dibuka. Bilang kiri kanan, buka dong. Kita ini harus buka diri lah untuk dikritisi. Artinya begitu. Saya juga buka diri saya untuk dikritisi, supaya cepat kabar semakin maju. Kalau pengerja begitu cepat begitu semua mau maju, wah, surga sukacita. Ya kan? Bukan hanya LED, bukan hanya TV, LED dikirim Tuhan. Kalau kita terbuka.
Matius 9 ayat yang ke-6. Coba lihat, itu tadi ya. Orang yang sakit bawaan, lahir, beres kok sama Tuhan. Mati juga beres. Bilang kiri kanan, jangan takut mati. Jangan takut mati. Gak bakal mati selama-lamanya hidup kok. Matius 9 ayat 6 dikatakan begini, Matius 9 ayat 6 ya. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Coba, masalah terbesar manusia bukan gak ada uang, bukan karena sakit nggak sembuh, tapi karena dosa. Dosa itu membawa kita kepada alam maut. Amin. Ya kan? Tapi oleh Yesus dikatakan di bumi ini mana manusia berkuasa mengampuni dosa. Selesai kok. Dosa selesai. Datang kepada Yesus. Jangan udah berdosa nggak pergi ke gereja. Jangan udah berdosa nggak mau berdoa. Datang, ya kan? Seorang nggak apa, saya ini nggak ada apa-apa, saya udah nggak mampu Pak. Semakin saudara terpuruk, kalau saudara jauh dari Tuhan, semakin terpuruklah hidup saudara. Tapi kalau saudara udah tahu salah, datang. Ya, 7 kali orang benar tergeletak, tapi dia tetap bangkit. Amin. Yesus mampu mengampuni dosa. Yesus mampu menyembuhkan orang sakit bawaan lain. Dan Yesus mampu orang mati dihidupkan. Dalam kekurangan juga, kekurangan uang. Coba baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Keempat kitab Injil ini menceritakan tentang 2 ikan dan 5 ketul roti. Itu bicara tentang apa? Bukan mujizat, kekurangan. Betul kan? Orang banyak begini, bagaimana bisa kasih dia makan? Dia ngetes kok murid-muridnya, termasuk Filipus itu, uang 200 dinar nggak cukup guru, gitu kan? Tapi apa dikatakan oleh muridnya? Di sini ada anak kecil, ya kan? Ada anak kecil. Kenapa nggak anak? Kenapa nggak orang dewasa? Karena orang dewasa pakai giniannya. 2 ikan, saya makan sarapan pagi, makan siang, wis entek. 5 ketul roti. Rotinya roti bulu-bulu begini, ya kan? Sekali makan habis. Tapi kenapa anak kecil? Anak kecil hatinya tulus, dia serahkan, dia nggak mau terbatas. Dan kemudian Yesus lakukan mujizat dari kekurangan sampai kelimpahan. Cukup kan? Buat Yesus lebih lagi. Artinya Yesus mampu melewati semua keterbatasan manusia. Kalau dia sudah melewati keterbatasan manusia, engkau datang dong sama dia. Siapa yang mau mengakhiri 2023? Sebuah keterbatasan saudara ditebus oleh Yesus. Siapa yang mau? Angkat tangan saudara, datang kepada dia. Yang setuju katakan yes. Ya, dia sakit, dia lahir, dia selesaikan. Apalagi cuma sakitmu yang gak parah, dia mampu menyelesaikan. Dia menghidupkan orang mati, dia mengampuni dosa, dia memberikan kekurangan menjadi kelimpahan. Bagian saudara, terus datang kepada Yesus. Jangan malas. Jangan minggu ini datang ke gereja, minggu depan saudara yang jawab. Nah, datang harus saudara jawab, datang. Minggu ini datang, minggu depan 3 minggu lagi, tahun depan 5.000 tahun lagi, datang kepada Tuhan. Katakan, ya iyalah, datang terus sama Tuhan kan? Ya, jangan iman tuh nggak ada pakai perasaan, nggak mut-mutan. Yang mutu perasaan saudara, kantong penuh bahagia, kantong kering sikat. Itu loh. Jangan pakai iman tuh nggak ada hubungannya dengan perasaan. Kayaknya nggak enak, nggak enak. Semua enak kok. Coba lihat Tuhan Yesus. Pokoknya mau mati kayak mau sakit sembuh, dosa diampuni, yang tidak ada menjadi ada. Jadi datang sama Yesus. Bilang kira datang. Bilang kira tepuk dia datang. Minggu depan suruh datang lagi. Yang kedua, minta belas kasihan Yesus. Yesus kan selalu bergerak dengan belas kasihan. Maka saudara dengar ini, tolong. Saudara jangan dibatasi dengan usia. Saya ini udah nggak bisa lagi, udah 80 tahun. Saudara lihat, Sarah tuh berapa tahun umurnya? Punya? Nah,
Siapa mau sekarang yang 80 tahun ada? Katakan 80 tahun. Siapa yang punya anak? Kita doa sama-sama di sini. Artinya begini, artinya umur 80 tahun saudara juga masih bisa berproduktif, masih bisa dipakai Tuhan, masih bisa menghasilkan uang, masih bisa jadi berkat buat orang lain. Itu artinya jangan menyerah. Jangan menyerah, pantang mundur. Saya waktu kerja ya, orang-orang Jepang prinsipal itu saya waktu saya training sempat di Jepang 2 kali. Saya bilang sama Jepang saya waktu itu, bapakmu umur berapa? Saya bilang gitu, 70 tahun. Ih udah tua ya? Enggak, saya bilang bapak saya masih kerja, masih naik kereta. Di sini coba lihat orang-orang tua dipegang gitu kan, sana tuh diusir, jalan pak, jalan. Maka orang Jepang walaupun tua tetap energi, bergerak terus, iya kan? Masih naik kereta, nggak ditemenin, gitu. Saya bilang udah tua, enggak. Di Jepang masih kuat kok, dibilang. Padahal tiap hari tuh minumnya sake tuh, iya kan? Tapi energi, iya kan? Nah, untuk kita, jangan usia membatasi karya Tuhan dalam hidup saudara. Dengar ini. Jangan batasi karya Tuhan dengan kemampuanmu. Kemampuanmu terbatas, tapi kemampuan Allah tak terbatas ada dalam hidup saudara. Katakan yes. Ayo, bukakan pikiran saudara. Kita lihat 2024, tahun keajaiban Tuhan. Walaupun Hamas ditumpaskan, tapi kita lihat perang semakin hangat. Tuhan tetap ajaib. Dia tetap pegang kendali. Dan terus sabar. Sampai kapan? Sampai doamu dijawab Tuhan. Sabar. Orang sabar ayatnya di pantat truk. Kalau di pantat truk itu sebenarnya orang sabar disayang. Gak ada tuh di Alkitab tuh. Iya kan? Itu di pantat truk. Ya, jadi fokus sama Tuhan, minta belas kasih Tuhan, terus sabar dan tetap kuat dan tetap bertahan. Katakan amin. Satu ayat lagi, Mazmur 86 ayat 11. Tutupi dengan ini. Mari bagi berdiri semua. Mazmur 86 ayat 11. Ya. Yuk, sama-sama kita baca dengan suara keras. 2, 3. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut. Ini penting buat setiap kita, bukan sekedar mujizat. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya kok dibuang? Belum. Tim, mana? Tim. Ayat 11. Yuk sama-sama kita baca 2, 3. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut. Wow, ini luar biasa. Kita dituntut, kemudian supaya kita menurut kehendaknya, ya kan? Dan bulatkanlah hati saudara untuk takut kepada Tuhan. Siap untuk mengalami terobosan? Kita punya Tuhan yang hebat. Dia dahsyat. Dia ajaib. Dia luar biasa. Pikiran kita yang terbatas dengan ketidakpercayaan, tapi dia punya Allah. Kita punya Allah yang hebat. Ya, jadi orang Kristen biarlah dituntun oleh kebenaran. Mau berubah, sama-sama katakan mau berubah. Ya, jangan egois. Jangan gampang marah, jangan gampang tersinggung. Ya, saya pernah kasih kesaksian kan, sewaktu saya doa pelepasan itu, tiba-tiba saya suruh baca ayat, ya kan dia percaya sama dewa orang Kristen, ya kan tiba-tiba saya suruh baca kitab Daniel, dia bilang gini, saya bilang gini, ya kan dewa tuh gak hebat-hebat amat. Coba baca Daniel 2, saya bilang gitu, ada mimpi Raja Nabukadnezar di situ, ya kan? Dewa bisa nggak jawab mimpinya? Nggak bisa. Dia waktu dia baca dia langsung melek ke saya. Dewa tersinggung. Jadi kalau saudara sering tersinggung, keturunan bila kiri tepuk kiri kan jangan tersinggung dong bos. Udah gak zaman lagi. Nanti saudara tersinggung dengan khotbah saya hari ini. Iya kan, bahaya itu. Iya kan. Aku punya Tuhan yang besar. Tunggu, tadi ada.
Udah pas belum? Kita akan punya ini dari awal. Dia Allah, Dia Tuhan yang tahu keterbatasan saudara dan saya. Tetapi saudara jangan terfokus kepada keterbatasanmu. Marta terfokus kepada kematian adiknya Lazarus. Murid-murid Yesus terfokus kepada dosa. Siapakah yang berdosa, orang buta atau orang tuanya? Tapi Yesus berkata, tidak ada yang salah pada mereka, supaya pekerjaan Bapa dinyatakan. Artinya, dari semua keterbatasan-keterbatasan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, engkau terbatas dengan kemampuanmu, engkau terbatas dengan sakitmu, engkau terbatas dengan ekonomimu, engkau terbatas dalam segala hal. Tapi engkau punya Yesus yang tak terbatas, yang sanggup menembus semua keterbatasan. Sebab Dia sudah mengalahkan dosa, maut, dan iblis. Sehingga hidup kita pun dibebaskan. Bahkan Yesus pun mampu menyelesaikan segala persoalan yang sedang kau hadapi. Susahkah engkau hari ini? Apakah engkau mengalami tekanan atau engkau terikat dengan sesuatu dalam hidupmu? Datang kepada Dia. Saya undang Pak Erwin dan pengerja maju ke depan. Pak Edi, pasang.
dan kita akan masuk dalam perjamuan kudusnya yang asa. Jangan tinggalkan tahun 2023 dengan semua keterbatasan-keterbatasan saudara. Angkat semua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari periksa dirimu. Engkau bicara sama Roh Kudus. Katakan, aku punya keterbatasan. Aku gampang tersinggung. Aku gampang marah. Aku gampang kecewa. Aku gampang putus asa. Saudara tahukah semua itu permainan iblis dalam pikiranmu? Dia Allah yang mampu menembus hidup saudara. Dia tahu kekuatanmu tidak seberapa, tapi asal engkau percaya kepada kuasanya. Engkau lihat Lazarus yang sudah mati berbau pun bangkit, tapi dia masih terikat. Ada orang yang mampu menolongnya. Kata Yesus, lepaskan. Engkau perlu bicara. Engkau perlu berkomunikasi, bangun komunitas yang membangun hidup saudara. Jangan berfokus kepada dirimu, jangan berfokus kepada engkau merasa dirimu sudah tua, sudah tidak bisa lakukan apa. No, Tuhanmu hebat di dalam engkau. Bapakku berdoa dalam nama Yesus, angkat semua keterbatasan kami di akhir 2023. Semua keterbatasan kami Tuhan. Engkau datang untuk menembus semua keterbatasan kami Tuhan. Sebab itu layakkan kami, kuduskan kami, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Bahkan sebentar kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus-Mu yang asa. Kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, kami tidak mau berfokus kepada persoalan, kepada masalah, tapi mata kami terus tertuju kepada-Mu. Layakkan kami, kuduskan kami, berkati roti yang adalah tubuh, berkati anggur yang adalah darah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama katakan amin. Anggur dan roti boleh dibagikan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti kita pecah-pecahkan persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus, supaya tubuh kita yang binasa ditebus dari semua keterbatasan, kesakitan tubuh, kenajisan tubuh, digantikan dengan tubuh Yesus. Inilah tubuh Yesus yang dipaku, dipukul, ditendang, dia gantikan dengan tubuh kemuliaan. Di tangan kita adalah tubuh Yesus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan anggur di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atas yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus, darah yang tertumpah mulai dari kepala, semua pikiran kita yang salah, pikiran-pikiran yang kotor, yang najis, yang jahat. Di atas kayu salib dia berkata selesai. Tangannya yang berlubang paku berdarah, supaya tangan kita yang salah, apa yang kita lakukan mengalami kegagalan, diganti dengan tangannya yang berlubang paku di atas kayu salib itu. Dan juga kaki dipaku di atas kayu salib. Kegagalan langkah hidupmu, tidak ada yang salah. Meskipun orang bilang salah, dia gantikan dengan langkah-langkah hidup yang baru. Bahkan lambungnya ditumbak, keluar darah dan air. Semua kepedihan hati, sakit hati, kebencian, iri, dengki, di atas kayu salib dia katakan dosamu sudah diampuni, sakitmu sudah selesai, kutuk sudah selesai. Di atas kayu salib darah tertumpah. Sunilah darah Yesus, darah anak domba, darah perjanjian baru yang mentahirkan roh, jiwa, tubuh saya, saudara dan saya. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Wahyukan seluruh kebenaran firman-Mu dalam roh dan jiwa kami Tuhan, supaya kami tahu kami punya Allah yang tak terbatas, yang mampu melewati semua keterbatasan manusia yang ada di dalam diri kami masing-masing. Di akhir 2023, yang sakit sembuhlah dalam nama Yesus, yang berputus asa diberikan pengharapan baru dalam nama Yesus, yang kekurangan diberikan kelimpahan dalam nama Yesus. Pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat ya Tuhan. Iman kami tetap setia kepada Engkau.
Mata kami terus tertuju kepadamu. Kami percaya November menjadi November berkat buat setiap kami. Setiap hari, setiap minggu Tuhan, berkati keluarga demi keluarga, berkati usaha, pekerjaan, bisnis kami. Kami percaya kami sedang diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Berdoa supaya saudara diberkati Tuhan. Amin. Silakan duduk. Nah, bulan November ada yang berulang tahun. Bagi yang berulang tahun boleh maju ke depan. Ayo. Yang berulang tahun di bulan November. Ayo. Pak Sabu juga ulang tahun ya. Masa nggak maju, nggak mundur-mundur ya ke belakang. Yes, ada maju luar biasa. Ada lagi ulang tahun. Yuk kita berdiri, kita angkat tangan kita, yuk kita berdoa buat mereka yang berulang tahun. Bapa, dalam 1 tahun Tuhan pimpin, Tuhan bimbing hamba-hambamu yang berulang tahun melewati 1 tahun. Banyak hal yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Sebab itu Tuhan, biarlah mereka semakin giat di dalam Tuhan, semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Di usia semakin bertambah, biar kebijaksanaan terus bertambah dalam hidupmu. Di usia yang bertambah, pengertian-pengertian baru Tuhan tambahkan dalam hati dan pikiran mereka. Aku berdoa baru untuk Pak Samu, Tuhan campur tangan. Di usianya yang sekian, Roh Kudus campur tangan. Biarlah terus dia semakin berkenan di hadapan Tuhan, menjadi imam, raja dan nabi dalam kehidupannya. Takut akan Tuhan mengalir dalam hidupnya. Biarlah hatimu terus bergelora untuk Tuhan, semangat untuk melayani Tuhan. Tuhan, aku berdoa berkati istri, berkati anak, mantu, cucu-cucunya. Kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu. Kau tolong juga Tuhan, Kau jaga dia, Kau bela dia, Kau lihat ketulusan hati dan kebaikan hatinya dalam mengiring Engkau. Buat dia berhasil ya Tuhan, angkat dia, pertemukan dia dengan orang-orang tempat usaha, pekerjaannya berhasil bersama dengan istri dan anak-anaknya. Kami percaya orang benar diberkati Tuhan dengan segala kelimpahan. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan. Ibu Tuti juga Tuhan, Kau campur tangan, Kau bela dia, Kau jaga dia, Kau menguatkan dia, sehingga anak cucu mantunya diberkati. Keturunan orang-orang benar, anak cucunya diberkati Tuhan dengan segala kelimpahan. Berkati kehidupannya, semakin dia melekat menyatu dengan Tuhan. Setiap doa-doanya Tuhan bawa dia untuk mengalami Kau dalam kehidupan. Banyak orang dimenangkan oleh kehidupannya. Kami serahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Berkati juga hamba Penuhan Pasar Ibu Tuhan. Biarlah hatinya semakin hari semakin melekat dengan Tuhan. Pertemukan dia dengan orang-orang yang tepat. Rohnya bernyala-nyala di dalam Engkau. Kuasa kasih Kristus memenuhi hati dan pikirannya. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan menjadi senjata kehidupannya. Kau akan dipimpin Tuhan ketika Kau meletakkan hidupku dalam tangan Tuhan. Kau dibawa semakin hari semakin naik. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Berkati pekerjaannya, berkati istri, berkati kedua anaknya. Tuhan campur tangan. Terima kasih untuk anak-anak juga yang berulang tahun. Berkati kehidupannya, orang tuanya Tuhan. Tuhan bela mereka sejak masa kecil mereka di dalam nama Yesus. Diberkatilah orang yang takut akan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ulang tahun. Umur panjang kita rangkakan kita. Jangan lupa kadonya ya. Terima kasih. Kita akan beri pada hari ini.
kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami terima dari hamba-Mu. Biar firman itu melekat dan bertumbuh kuat di dalam kehidupan kami, sehingga benar ada buah-buah yang nyata di dalam kehidupan kami. Kami mengangkat tangan kami, Tuhan, kami memberkati gembala tempat ini, Tuhan. Hamba-Mu, gembala kami Bapak Fernando, di dalam setiap pelayanannya, Tuhan, terus sertai hamba-Mu ini, Tuhan. Apa saja yang diperbuat yang berhasil, terus menyatakan jalan-jalan-Mu ke atas hamba-Mu, Tuhan. Buka setiap tuntunan-Mu atas umat-Mu di tempat ini, Tuhan. Juga istri dan anaknya, Tuhan, bahkan daripada keturunan kepada keturunan, Allah menyertai dengan sangat dahsyat dan luar biasa gembala kami tempat ini. Dan sebentar kami hendak memberi, Tuhan, dari apa yang kami punya. Kami mau memberi dengan sukacita, karena Allah terlebih dahulu memberi yang terbaik bagi hidup kami. Yang rindu dan bersukacita untuk memberi, sama-sama katakan amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, yang ku bawa bersama yang terbaik hanya bagimu. Ya, shalom Bapak Ibu. Saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu sudah diberkati dengan luar biasa. Amin. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Pertama, untuk doa pagi. Untuk doa pekerja hari Rabu ya, tanggal 8 November pukul 19.00 di tempat ini. Saya berharap semua pengerja dapat hadir di tempat ini ya. Selanjutnya doa pagi GBI Cempaka Mas setiap hari Sabtu pukul 5.30 diadakan di tempat ini. Nah, kami juga mengundang bagi Bapak Ibu yang rindu mau bergabung dalam doa pagi bisa hadir di setiap hari Sabtu di tempat ini pukul 5.30. Untuk selanjutnya Fellowship Family Youth Sabtu tanggal 11 ya, pukul 14.30. Setelah ibadah youth, pelatihan singer, Natal dan tamborin. Selanjutnya habis ya. Oke, selesai. Setelah ibadah hari ini pelatihan sound system dan syuting latihan tamborin dan musik. Nah, bagi yang berminat harap tunggu di tempat ini. Sekian pengumuman. Nanti ke paket berpiring, ada lagi. Fellowship Family Youth setelah ibadah berjualan minuman dan makanan untuk dana kas youth. Terima kasih. Terakhir ya. Ibadah raya
minggu depan, ya kan, pembicaranya adalah pendeta Iksan Paloko. Iksan Paloko, ya, dia rumah. Karena kita pakai itu sendiri. Ya, mari kita pakai berdiri, kita akhiri ibadah kita. Bapak, sungguh kami ucap syukur dan terima kasih pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama di tempat ini. Kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu, kami boleh memuji menyembah Engkau, dan juga kami bersyukur dan berterima kasih. Kami boleh sedang dengan Engkau dalam perjamuan kudus-Mu yang asa. Terima kasih juga buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, untuk kami tidak terfokus kepada masalah kami, untuk kami juga tidak terfokus kepada keterbatasan kami. Biarlah kami hanya berfokus kepada Engkau, karena Engkau lah Allah yang tidak terbatas bagi kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu lebih lagi semakin hari, curahkan pengurapan-Mu, otoritas-Mu, wibawa-Mu lebih lagi buat hamba-Mu. Berkati dimanapun hamba-Mu melayani, kami percaya tanda-tanda ajaib dan kuasa mujizat akan menyertainya. Kau berkati juga buat kesehatannya, berkati juga buat keuangannya, dan juga berkati pelayanannya, berkati pengembalaannya, pengajarannya dimanapun hamba-Mu berada. Terima kasih. Berkati juga buat istri Bu Yuni, berkati usahanya, berkati anaknya Karen, studinya, dan juga kedua keluarga besar dari hamba-Mu, tutup bungkus dengan kuasa dan kudus. Dan kami percaya di bulan November ini mereka alami juga terobosan baru yang dari Engkau Bapa. Bahkan pintu-pintu yang tertutup terbuka di dalam nama Yesus. Dan berkati juga buat imam-imam musik-Mu dari WR Singer, pemain musik, pengatur sound system. Kau berkati pelayanan mereka, Kau urapi mereka satu persatu, tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus. Dan kami bersyukur dan berterima kasih kalau imam-imam musik-Mu sudah membawa umat-Mu naik ke gunung kudus-Mu. Dan kami percaya pada saat pujian penyembahan dinaikkan di tempat ini, kuasa Allah dinyatakan di tempat ini, bahkan sesuatu yang baru terjadi di tempat ini. Terima kasih dan berkati sekali lagi pelayanan mereka dimanapun mereka melayani. Dan kami bawa juga buat setiap pengerja-pengerja-Mu, baik diakonus, guru-guru sekomenggu, penasihat, dan juga anak GC, beserta jemaat-Mu yang ada di GBC and Glory. Berkati suami mereka, istri mereka, anak-anak mereka yang bekerja, yang sekolah, yang usaha. Kau berkati mereka satu persatu, tutup bungkus setiap mereka dengan kuasa Roh Kudus. Dan kami percaya di bulan November ini mereka juga alami terobosan yang baru yang dari Engkau Bapa. Bahkan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Engkau berikan buat setiap pengerja maupun jemaat-Mu yang ada di GBC and Glory. Berkati juga yang sakit, Kau jamah, Kau sembuhkan Bapa. Yang lebih suka berikan kekuatan yang baru Bapa. Kami serahkan jemaat-Mu dan pengerja-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kami bawa juga bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Kau mengasihi bangsa kami, bahkan kami percaya bangsa kami ada di dalam rencana-Mu Bapa. Curahkan pengurapan-Mu, curahkan otoritas-Mu buat bangsa kami. Kami rindu bangsa kami juga berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Dan kami akan melihat bangsa kami akan mengaku dalam mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Berkati buat Presiden kami Pak Jokowi, Wakil Presiden Pak Maruf Amin, beserta para menterinya, aparatur negara, penegak hukum, angkatan bersenjata kami, dari gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, sampai ke tingkat RT. Kau curahkan roh takut dan gentar akan Kau di hati mereka masing-masing. Tutup bungkus pemerintah ini dengan kuasa darah Kudus. Jauhkan juga dari kekacauan kegaduhan. Kami serahkan juga Bapak untuk Pilpres di tahun 2024 Bapak. Kami mohon untuk campur tangan-Mu Bapak, agar Pilpres dan Pilkada ini dapat berjalan dengan aman, damai, tertib, jurdil Bapak. Dan berkati juga buat setiap ketua KPU, Panwaslu, Bawaslu, TNI, Polri, untuk mereka juga dapat menjaga netralitas mereka. Dan kami percaya nantinya Presiden dan Wakil Presiden, Wakil rakyat yang terpilih benar-benar yang takut dan gentar akan Kau Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih. Dan sebentar sebelum kami pulang, kami akan menaikkan doa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Bapa di surga. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah.
Terimalah semua yang sempurna, semua yang terbaik yang Bapa janjikan kepada kita melalui firman-Nya dalam kekuatan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai siang hari ini sampai Sang Pemilik kehidupan Yesus Kristus datang menjemput semua kita di awal hari permai. Yang berbahagia bersukacita sama-sama katakan. Amin.